Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Dwi Amelia dengan NPM akhir 0051. Nama saya Hafia Karuni Salasmini dengan NPM akhir 0035. Nama saya Aisyiti Gianiati Fabila dengan NPM akhir 0002. Saya Maulisa Alorozi dengan NPM akhir 0030. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah dasar-dasar pekerjaan sosial. Kami mengangkat film Miracle in Cell Number 7 untuk dianalisis. Selanjutnya, kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama, saya akan mendeskripsikan secara singkat sinopsis film Miracle in Cell Number 7. Film ini merupakan film Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2013. Film ini juga menceritakan tentang seorang ayah yang bernama Yonggu yang memiliki keterbatasan mental dan dituduh melakukan pembunuhan serta pelecehan seksual terhadap seorang anak di bawah umur. Fakta bahwa Yonggu merupakan penyandang autisme dimanfaatkan oleh sang ayah korban yang merupakan komisaris kepala kepolisian untuk menutupi kebenaran. Kemudian Yonggu ini dipaksa dan diancam untuk berbohong sehingga ia dipenjara dan juga dihukum mati. Selama di penjara, Yonggu juga berteman dengan para tahanan lainnya yang kemudian membantu dia untuk tetap berhubungan dengan putrinya itu. Film ini mengisahkan tentang cinta ayah dan anak, persahabatan, dan juga perjuangan melawan ketidakadilan. Yang kedua adalah jelaskan kondisi-kondisi ketidakberfungsian sosial yang tergambar dalam film tersebut. Mengapa kondisi tersebut dipandang sebagai bentuk ketidakberfungsian sosial? Gunakan konsep atau teori sebagai referensi. Ketidakberfungsian sosial pada film Miracle in Cell Number 7 diantaranya adalah yang pertama ada ketidakadilan hukum. Yonggu dituduh melakukan kejahatan tanpa bukti yang kuat. Sistem hukum gagal menjalankan fungsi utamanya, yaitu menegakkan keadilan. Teori pendukung dari ketidakberfungsian ini yaitu teori fungsionalisme struktural oleh Emil Durkheim, yaitu lembaga hukum yang tidak berfungsi dapat mengganggu keteraturan sosial. Yang kedua ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Yonggu diberlakukan tidak adil karena ia merupakan seorang disabilitas intelektual. Nilai kesetaraan ataupun solidaritas tidak dijalankan oleh masyarakat ataupun aparat. Teori yang relevan dengan ini adalah teori labeling oleh Howard S. Baker, yaitu pelabelan negatif yang menyebabkan diskriminasi sosial. Lalu yang ketiga ada penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat. Aparat hukum menutupi kebenaran yang ada untuk melindungi citra pejabat. Aparat seharusnya melindungi masyarakat, bukan menyalahgunakan kewenangan. Teori yang mendukung adalah teori konflik oleh Karl Marx, yakni hukum sering berpihak pada kelompok yang berkuasa. Lalu selanjutnya ataupun yang terakhir merupakan keretakan solidaritas sosial. Masyarakat cepat menghakimi tanpa empati atau pemahaman. Lemahnya rasa kebersamaan melemahkan kohesi sosial. Teori pendukungnya yaitu fungsionalisme struktural oleh Emil Durkheim, yakni solidaritas sosial sangat penting untuk menjaga stabilitas masyarakat. Kemudian, apa dampak atau efek yang terjadi dari ketidakberfungsian tersebut? Seperti apa gambarannya dan siapa yang terdampak? Dampak yang dapat terjadi adalah sosok anak yang kehilangan figur ayah. Gambaran tersebut dapat terlihat dari hubungan kuat antara ayah dan anak yang terpaksa dipisahkan karena ketidakadilan hukum yang membuat sang ayah mendapatkan hukuman mati. Dampak lainnya adalah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dan kepolisian karena menutupi kebenaran, sehingga kasus tersebut terpaksa dilakukan persidangan ulang oleh sang anak untuk memperjuangkan keadilan dan nama baik ayahnya yang tertuduh. Yang selanjutnya yaitu selain aspek ketidakberfungsian sosial, apakah ada aspek kekuatan atau keberfungsian sosial yang digambarkan dalam film tersebut? Jawabannya yaitu tentu ada. Solidaritas dan dukungan dari para tahanan ketika mereka membantu Yonggu untuk bertemu dengan anaknya. Bahkan teman-temannya Yonggu masih mendukungnya saat persidangan berlangsung walaupun kasus itu sudah terjadi bertahun-tahun lamanya dan Yonggu sudah meninggal. Serta peran guru yang mendampingi dan mengantar sang anak untuk menemui ayahnya semasa di penjara. Keberfungsian sosial lainnya ialah dukungan layanan dari panti asuhan dan juga pemerintah yang terlaksana cukup baik. Lalu bagaimana aktivitas dan peran pekerja sosial yang digambarkan dalam film tersebut? Yang kami pahami adalah pekerja sosial di panti asuhan berperan penting untuk memastikan sang anak tetap mendapatkan hak-haknya secara penuh. Selain itu, peran guru juga hadir dalam mendukung kondisi psikis sang anak. Pertanyaan berikutnya, bagaimana refleksi Anda atas film tersebut? Dan bagaimana
film tersebut terkait dengan pemahaman Anda tentang pekerja sosial. Menurut kami, seharusnya peran pekerja sosial hadir dalam mendampingi sang ayah yang menyandang keterbatasan mental untuk berkomunikasi dengan aparat negara dan bersikap dalam persidangan. Begitupun untuk sang anak, peran pekerja sosial dapat melindungi dan mendukung perkembangan anak baik fisik, mental, maupun sosial. Lalu, apakah ada hal yang baru atau surprising yang Anda pahami dengan menonton film tersebut? Tentunya ada. Ternyata nilai kemanusiaan justru hadir dari kalangan tahanan, bukan dari penegak hukum yang seharusnya menciptakan keadilan untuk masyarakat biasa yang tidak memiliki kuasa. Selanjutnya, apakah kondisi yang tergambar dalam film tersebut juga terjadi realitasnya di Indonesia? Jawabannya adalah ya. Kondisi ketidakadilan hukum seringkali terjadi di Indonesia, seperti kekeliruan saat penangkapan pelaku kriminal. Contohnya pada tahun 2003 sampai 2024, kasus polisi salah tangkap sebanyak 15 kali dalam setahun, dengan setidaknya 23 orang korban. Selanjutnya ada kasus pengambing hitaman masyarakat kecil dan penyalahgunaan kekuasaan. Sekian pemaparan hasil diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.